Keputusan mengejutkan PSIS. Rekrut 2 kiper timnas sekaligus, apa yang akan terjadi? Ada tim booster khusus untuk urus Maarten Paes bisa segera bela timnas Indonesia. Sempat puji timnas Indonesia, pelatih Australia seketika berubah pikiran dan berbalik tantang skuad Shin Tae-yong. Dia bilang seperti ini penuturannya. Shin Tae-yong dapat kabar bahagia, PSSI bakal berikan duet maut lini serang untuk masa depan timnas Indonesia. Diincar Indra Syafri untuk perkuat timnas Indonesia U19, wonderkid Belanda ini dapat pujian berkelas dari klub Eropa. Persaingan memanas. Rizky Ridho terancam tergusur di timnas Indonesia, inilah sebabnya. Indra Syafri diminta mundur dan sering menjadi sasaran amukan netizen. PSSI akhirnya buat keputusan terkait nasibnya di timnas Indonesia U19. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Keputusan mengejutkan PSIS. Rekrut 2 kiper timnas sekaligus, apa yang akan terjadi? PSIS kini memiliki 2 kiper berpengalaman di timnas Indonesia. Baru-baru ini PSIS merekrut Syahrul Trisna dari Persikabo 1973 untuk menggantikan Adi Satrio yang sering dipanggil timnas. Pelatih kiper PSIS Ikomang Putra menjelaskan bahwa kehadiran Syahrul bertujuan untuk memperkuat skuad dan menciptakan persaingan sehat di antara kiper. Syahrul memiliki pengalaman baik di klub maupun di timnas, dan ini penting mengingat Adi Satrio kerap absen karena tugas di timnas. Namun langkah ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi PSIS. Ada kemungkinan PSIS harus kehilangan 2 kiper sekaligus jika Adi Satrio dan Syahrul Trisna dipanggil oleh pelatih timnas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong terkenal sering memanggil pemain yang sudah langganan di timnas, seperti Pratama Arhan dan Justin Hubner, meski jarang bermain di klub. Meski penampilan Syahrul bersama Persikabo 1973 di Liga 1 2023 hingga 2024 kurang memuaskan, ia tetap mendapat kepercayaan di timnas Indonesia. Namun, ada kabar baik bagi PSIS. Timnas Indonesia bakal memiliki kiper baru, Maarten Paes, yang akan bergabung dengan Ernano Ari dan Adi Satrio. Kehadiran Maarten Paes di timnas mungkin memberikan kesempatan bagi Syahrul untuk fokus memperkuat PSIS. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Ada tim booster khusus untuk urus Maarten Paes bisa segera bela timnas Indonesia. Ada tim khusus yang dibentuk untuk mempercepat proses Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Meskipun Paes sudah resmi menjadi WNI, ia belum bisa bermain untuk timnas Indonesia karena masalah capsnya di timnas junior Belanda menghambat perpindahan federasinya. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa PSSI sedang bekerja keras agar Paes bisa segera bergabung dengan timnas. Salah satu langkah yang diambil adalah mendapatkan dukungan dari tim legal di bawah pimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Tim ini terdiri dari ahli hukum olahraga internasional yang siap berjuang demi PAS. Kami didukung oleh tim legal dan tim lawyer yang mengerti hukum olahraga internasional, ujar Arya. PSSI juga menerima berbagai masukan dari banyak pihak dan mempertimbangkan langkah-langkah hukum serta regulasi olahraga yang berlaku, terutama dari FIFA, untuk memastikan keputusan terbaik. Arya menambahkan bahwa PSSI sedang menimbang langkah terbaik untuk mengatasi masalah PAS. Ia berharap para supporter timnas bisa sabar karena ini adalah masalah hukum yang memerlukan prosedur tertentu. Semua celah hukum sedang kami pertimbangkan, tapi kami tidak bisa membeberkan langkah-langkahnya secara rinci. Kami terus berjuang, katanya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in. Sempat puji timnas Indonesia, pelatih Australia seketika berubah pikiran dan berbalik tantang skuad Shin Tae-yong. Dia bilang seperti ini penuturannya. Pelatih Australia Graham Arnold menantang timnas Indonesia jelang pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebelumnya, pelatih Australia Graham Arnold memuji perkembangan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang dinilai cukup luar biasa dalam beberapa turnamen terakhir. Meski tak diunggulkan bisa melaju ke babak berikutnya, namun sejumlah tim raksasa Asia sesama kontestan grup C justru memuji perkembangan timnas Indonesia. Salah satunya ialah Australia yang kini dinahkodai oleh pelatih Graham Arnold. Ia tak segan mengatakan kalau timnas Indonesia akan menjadi lawan yang sulit. Indonesia telah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada September, katanya. Pujian yang diberikan Graham Arnold bukannya tanpa alasan. Pasalnya, Australia sempat dibuat kesulitan oleh timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Akan tetapi setelah melontarkan pujian kepada timnas Indonesia, pelatih Australia itu justru menantang skuad Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Graham Arnold bahkan dengan percaya diri mengatakan bisa mengalahkan semua kontestan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk timnas Indonesia. Kami akan mengalahkan dalam kurung Arab Saudi, mengalahkan Bahrain, mengalahkan Cina, mengalahkan Indonesia 2 kali, dan kami langsung lolos ke Piala Dunia, tandas Arnold. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm Shin Tae-yong dapat kabar bahagia, PSSI bakal berikan duet maut lini serang untuk masa depan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong boleh jadi bahagia mendengar kabar bahwa PSSI bakal memberikan duet maut untuk lini serang skuad Garuda di masa depan. Sang pelatih Korea Selatan telah memberikan dampak luar biasa sejak didapuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada akhir 2019 silam. Kesuksesan Shin Tae-yong tidak lepas dari program naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI selama beberapa tahun terakhir. Para pemain yang menjadi incaran naturalisasi pun semakin muda demi menunjang rencana timnas Indonesia ke depannya. Jadi, naturalisasi tidak hanya disiapkan untuk masa kini, melainkan juga untuk tahun-tahun ke depan. Para pemain yang berusia di bawah 20 tahun sudah mulai dinaturalisasi. Itu sudah dimulai sejak era Ivar Jenner,
Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Terkini ada Jens Raven, striker FC Dordrecht di level U-Strip 21 yang berusia 18 tahun. Dia merupakan bagian dari timnas Indonesia U-Strip 19 yang akan tampil di Piala AFF U-Strip 19 2024. Berikutnya ada 3 pemain remaja yang dinaturalisasi, yaitu Tim Geypens, Maurits Mohinoke, dan Dion Marks. Terkhusus Hinoke, dia merupakan rekan setim Raven di FC Dordrecht U-Strip 21. Selain itu, sama seperti Raven, Hinoke juga merupakan seorang penyerang. Kehadiran Raven dan Hinoke ini harusnya menjadi kabar yang membahagiakan Shin Tae-yong yang telah lama dirundung oleh masalah penyerang di skuad timnas Indonesia. Tentu kita perlu bersabar untuk melihat itu. Setidaknya mungkin hingga September mendatang ketika kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025 digelar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Diincar Indra Syafri untuk perkuat timnas Indonesia U19, wonderkid Belanda ini dapat pujian berkelas dari klub Eropa. Pemain muda keturunan Belanda yang diincar oleh Indra Syafri untuk timnas Indonesia U19 mendapatkan pujian dari klub besar Eropa. Indra Syafri tengah mempersiapkan skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 tahun ini. Menurut manajer timnas Indonesia U19, ketiga pemain yang diajukan Indra Syafri adalah mereka yang pernah tampil di turnamen Maurice Ravello. Itu ada tim dalam kurung Geypens, lalu dalam kurung Maurits Mohinoke, dan Dion dalam kurung Marks. Itu 3 posisi berbeda yang direkomendasikan, kata Zaki di hadapan awak media. Dari ketiga nama tersebut, tim Geypens layak mendapat perhatian khusus. Di turnamen Maurice Ravello 2024, tim Geypens selalu diturunkan oleh Indra Syafri saat timnas Indonesia berhadapan dengan Ukraina, Panama, Jepang, dan Italia. Kepercayaan Indra Syafri kepada tim Geypens bukan tanpa alasan, bahkan merekomendasikannya untuk turnamen selanjutnya. Tim Geypens adalah talenta berbakat asal Belanda yang sebelumnya tampil untuk FC Twente U21 di Eredivisie. Bersama FC Twente U21, ia tampil 13 kali. Sebelumnya di tim U18, ia bermain dalam 52 laga dengan torehan 2 gol dan 3 assist. Performa gemilang tim Geypens menarik minat klub kasta kedua Belanda, FC Emmen, yang berencana mendatangkannya musim depan. Tim Geypens telah menerima kontrak hingga 2 musim ke depan sampai 2026 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Menanggapi hal ini, Direktur Teknik FC Emmen Nico Haak mengungkapkan kekagumannya terhadap talenta tim Geypens yang berhasil menarik perhatian klubnya. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Persaingan memanas. Rizky Ridho terancam tergusur di timnas Indonesia, inilah sebabnya. Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho harus waspada untuk menjaga posisinya sebagai bek tengah starter karena persaingan akan semakin ketat.
Prestasi timnas Indonesia semakin bersinar berkat kesuksesan Shin Tae-yong dalam memoles timnya. Pelatih asal Korea Selatan yang ditunjuk pada akhir 2019 ini telah mencatatkan berbagai prestasi penting. Timnas Indonesia kini mampu bersaing di Asia, terlihat dari penampilan di Piala Asia 2023, Piala Asia U-Strip 23 2024, dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu kunci kesuksesan adalah program naturalisasi yang agresif oleh PSSI. Nama-nama seperti Tom Haye, Jay Itzes, dan Calvin Verdon kini menjadi andalan di skuad Garuda. Namun masih ada pemain-pemain lokal seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Hernando Ari yang tetap menjadi pilar tim. Meskipun demikian, posisi Rizky Ridho sebagai bek tengah semakin terancam oleh para pemain naturalisasi baru. Rizky Ridho sudah menjadi andalan di tim senior Indonesia sejak debutnya di bawah asuhan Shin Tae-yong pada 29 Mei 2021 saat usianya 19 tahun. Saat itu belum ada Jordi Amat, Jay Itzes, dan Justin Hubner yang memperkuat lini pertahanan Garuda. Ridho seangkatan dengan Elkan Bagot, pemain Ipswich Town yang kini jarang dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Bagot sering dicadangkan di Piala Asia 2023, menunjukkan persaingan yang semakin ketat di posisi bek tengah. Ridho perlu semakin waspada karena PSSI akan segera menaturalisasi bek tengah baru, yaitu Dion Marks. Marks yang masih berusia 19 tahun masih jauh dalam hal pengalaman dibandingkan dengan Ridho. Namun jika sudah dinaturalisasi, bukan tidak mungkin Marks mampu menarik perhatian Shin Tae-yong dan dipanggil ke tim senior. Pada saat itu tiba, Ridho harus siap mempertahankan posisinya dan terus berkembang untuk mengimbangi level Jay Itzes, Justin Hubner, dan mungkin juga Dion Marks. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Indra Syafri diminta mundur dan sering menjadi sasaran amukan netizen. PSSI akhirnya buat keputusan terkait nasibnya di Timnas Indonesia U19. Netizen sempat mendesak PSSI untuk memecat Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U19 setelah hasil buruk di Toulon Cup dan kekalahan dari tim PON Sumatera Utara dalam laga uji coba. Indra Syafri yang memimpin Timnas Indonesia U19 di Toulon Cup 2024 gagal meraih kemenangan dalam 6 laga yang dijalani, membuatnya menjadi sasaran kritik netizen. Kritik semakin memuncak ketika Garuda Nusantara secara mengejutkan kalah dari tim PON Sumatera Utara dengan skor 1-2. Netizen meminta PSSI segera memecat Indra Syafri dan menggantinya dengan pelatih lain yang dinilai lebih baik. Salah satu nama yang didorong sebagai pengganti Indra Syafri di Timnas Indonesia U19 adalah Nova Arianto. Pelatih Timnas Indonesia U16 ini dinilai lebih layak setelah membawa timnya menempati urutan ketiga Piala AFF U16 2024. Nova Arianto dianggap menerapkan gaya permainan yang mirip dengan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Senior dengan mengandalkan pressing. Menanggapi desakan netizen, PSSI akhirnya buka suara. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya akan selalu objektif dalam menilai seorang pelatih tim nasional. Kami PSSI itu objektif melihat setiap pelatih. Kalau uji coba ada yang menang, ada yang kalah. Namanya juga uji coba. Nanti kita lihat di turnamennya. Ngapain kita nanti di turnamennya tidak maksimal, ujar Arya.
Arya mengingatkan bahwa Indra Syafri bukan pelatih sembarangan karena telah memberikan sejumlah prestasi untuk Indonesia. Prestasi terbaru dan paling fenomenal adalah membawa timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023, sebuah pencapaian yang Indonesia tunggu selama 32 tahun. Arya meminta netizen untuk tidak meremehkan prestasi tersebut karena Indonesia menunggu sangat lama untuk meraihnya. Kita sudah 32 tahun tidak juara SEA Games dan Indra Syafri terbukti jangan meremehkan susah itu, ucapnya. Selain itu, Indra Syafri meraih medali emas dengan mayoritas pemain yang bermain di dalam negeri. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the Marcelino Ferdinand dipanggil Indra Syafri ke Timnas Indonesia U19 untuk mengikuti Piala AFF U19 2024. Begini penjelasannya. Marcelino Ferdinand bisa menjadi tambahan amunisi luar biasa jika bergabung dengan Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri jelang Piala Asia U19 2024. Pertanyaannya, apakah Marcelino Ferdinand masih memenuhi syarat untuk bermain bagi Timnas Indonesia U19? Dengan statistik menawan tersebut, Marcelino bakal menjadi senjata mematikan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Di Piala AFF U19 2024 yang digelar pada 19 hingga 24 Juli di Surabaya tersebut, Garuda Muda bergabung di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Menariknya, Indra Syafri turut membawa pemain naturalisasi yang kini bermain di Liga Belanda, Jens Raven. Selain itu, dia juga turut memanggil Marcelinus Amaola dari UD Logrones serta Wilberlies Coot de Jardim dari Sao Paulo FC. Sayangnya, Indra Syafri tidak bisa menggunakan jasa Marcelino Ferdinand di Piala AFF U19 2024 nanti karena tidak memenuhi syarat. Piala AFF U19 2024 hanya mengizinkan pemain kelahiran 1 Januari 2005 yang bisa bermain. Sementara Marcelino lahir pada 9 September 2004. Dengan demikian, maka Marcelino sudah tidak bisa bermain di Piala AFF U19 2024 karena sudah tak memenuhi syarat. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Wilber Jardim dan Jens Raven dicoret Indra Syafri dari Timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF U19 2024 jika fluktuatif tak penuhi kriteria ini. Pemusatan latihan tersebut merupakan persiapan Timnas Indonesia U-19 menuju Piala AFF U-19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U-19 2025. Garuda Nusantara tiba di kota Surabaya pada Rabu dalam kurung 10 Juli 2024 dan langsung menggelar latihan malam harinya. Alhamdulillah kami sudah sampai di Surabaya, kita TC terakhir di Jakarta tanggal 9 Juli kemarin.
Kami menciutkan pemain dari 33 pemain menjadi 28 pemain, kata Indra seusai latihan di lapangan THOR Surabaya. Dalam sesi latihan perdana tersebut, Indra menyebut Arkan Kakak dan kawan-kawan mendapat menu adaptasi. Hari ini adalah latihan pertama kami, latihan adaptasi, dan sekitar 1 jam kami memantapkan latihan lainnya, ucapnya. Selain itu, dia menegaskan pasukannya dalam kondisi yang sangat prima dan siap memberikan penampilan terbaik di turnamen nanti. Dalam ajang tersebut, hanya akan ada 23 pemain yang di bawah sehingga 5 nama bakal dicoret Indra. Termasuk juga para pemain abroad seperti Jens Ravens dalam kurung FC Dordrecht, Marcelinus Amaola dalam kurung UD Logrones, dan Wilber Jardim dalam kurung Sao Paulo. Sehari sebelum pertandingan akan kami tetapkan. Tentu para pemain ini selalu fluktuatif. Mungkin hari ini dia bagus, besok tidak bagus. Dari 28 pemain, saat ini saya anggap sudah menjadi 28 terbaik dari 40 pemain yang saya daftarkan. Dari 28 inilah nanti akan cari siapa yang 23 terbaik, kata Indra. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play. Mengharukan, striker timnas 16 Indonesia hidup di rumah tak layak. Pemerintah diminta bertindak. Pemerintah diharapkan bantu striker timnas U16 Valdi Alberto Hengga dapatkan rumah layak huni. Pemerintah diharapkan turun tangan untuk membantu striker timnas U16 Indonesia, Valdi Alberto Hengga, agar dapat memiliki rumah yang layak huni. Sebagai informasi, Valdi Alberto adalah pemain sepak bola dari Bayangkara FC yang baru-baru ini mengharumkan nama Indonesia dengan membela timnas U16 di ASEAN Cup U16 2024. Valdi tampil 4 kali dalam ajang yang diselenggarakan di Surakarta tersebut, mencetak 1 gol dan 1 assist. Meskipun Valdi tidak berhasil membawa timnas U16 Indonesia meraih piala dan hanya menempati peringkat ketiga, kontribusinya tetap patut diapresiasi. Sayangnya, kabar miris datang dari kehidupan pribadi Valdi. Pemain berusia 16 tahun itu ternyata tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kisah ini diungkapkan oleh Fatakun, kerabat Valdi. Valdi selama ini tinggal di rumah yang sangat sederhana, bahkan bisa disebut kurang layak, kata Fatakun.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rumah Valdi terancam tergusur karena berdiri di atas lahan milik BUMN Perum Perhutani. Jadi, sewaktu-waktu jika dibutuhkan, rumah Valdi dan keluarganya harus dibongkar dan dipindahkan. Karena status lahan rumah bukan milik pribadi, melainkan milik perhutani, ujarnya. Kondisi ini tentu memprihatinkan mengingat prestasi yang telah diraih Valdi untuk Indonesia. Dukungan pemerintah dan pihak terkait sangat diperlukan untuk memberikan rumah yang layak bagi Valdi dan keluarganya, sehingga ia dapat terus fokus mengembangkan karirnya di dunia sepak bola tanpa harus mengkhawatirkan tempat tinggalnya. Dengan bantuan yang tepat, Valdi bisa terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.